Oke Kak Ivan, kita dapat kabar terbaru ya kan, kabarnya Kak Ivan lagi memproduksi sebuah film, mungkin bisa diceritakan Kak Ivan seperti apa? Oh iya, jadi aku ya, jadi gini rekan-rekan mau tahu semuanya, aku di awal tahun depan, Januari tahun 2023 itu, aku mulai merambah ke dunia perfilman dengan menjadi produser eksekutif di film Genflix. Jadi aku di situ sebagai produser eksekutif. Nah makanya produksi pertama kami adalah membuat web series. Gitu. Oke, web series apa nih Kak Ivan? Lebih kepada keluarga, remaja atau seperti apa? Genrenya pasti remaja, remaja dan ada orang tuanya juga. Dan di situ juga aku main dan beberapa artis-artis, rekan-rekan artis yang anak muda, orang tua juga pasti. Dan ya inilah makanya tadi saya sempat telepon ke Mas Dedi karena kita ada rencana untuk bekerja sama dengan Rizky Bilar. Jadi kita maunya Rizky sebagai pemain utama di situ. Udah, terus Rizky udah dikomunikasikan juga melalui Abang Dedi. Semoga bisa dapat jawabannya segera. Karena kan Rizky masih lagi liburan juga kan ke Bali, dan habis itu dia sama Lesti kan mau umroh. Jadi ditanya sama Abang Dedi tadi, oh ya Mbak Ivon itu sekitar bulan berapa? Aku bilang mungkin nunggu Rizky Bilar selesai umroh dulu, karena kan habis itu mereka mau umroh katanya ke Mekah. Dan mudah-mudahan tuh bisa deal, karena kan kita masih nego harga juga sama Rizky. Tapi ketertarikannya dengan Rizky Bilar dan Lesti apa alasan? Ya kita pengen, karena kan selama ini setelah Rizky keluar lagi nih, setelah Rizky keluar dari runyamnya masalah rumah tangganya kemarin, nah kita pengen lihat nih Rizky beradu akting kembali ke ini, ke apa namanya, ke industri film. Jadi selama ini kan orang bilang kok Rizky nggak dipakai lagi gitu kan, sinetronnya mana gitu. Oke kita coba deh, ayo kita bikin Genflix nih. Emang pengen ada Rizky karena kan gimana ya, mungkin karena dengan masalahnya kemarin itu, mungkin dia juga sibuk bisnis, tapi alangkah baiknya coba deh kita ajak ya. Emang dari hatinya aku sendiri sih pengen ajak dia gitu, karena kan biar bagaimana kan dulu pernah jadi anak aku, terus dengan masalahnya dia kemarin sekarang udah selesai, ayo deh sekarang semangat lagi deh kita garap film gitu. Peran apa sih yang nantinya akan diberikan kepada seorang Rizky Bilar dan Lesti? Kita mau peran untuk jadi mungkin dia sebagai ini apa ya namanya ya, pemeran utama sebagai bukan bapak sih, lebih kepada apa ya, tokoh mudanya ya, gitu kan. Biasanya kalau FTV itu kan dia jadi pacarnya kayak apa-apanya kayak, terus nikah gitu. Jadi kita lagi rumbukan dengan sutradara aku juga, kira-kira judulnya apa nih yang, karena kan Genflix tuh maunya kan yang best seller, nggak mau dia kalau bukan best seller kan. Jadi ada beberapa judul yang sudah kita sinkronkan yang sesuai dengan karakternya Rizky, terus aku juga ada di situ. Nah, perannya itu kembali seorang Rizky Bilar akankah diduetkan dengan Mbak Ivon sebagai anak dan ibu? Sepertinya begitu bocorannya. Iya, makanya kita lagi lihat naskahnya, karena kan naskah itu kan harus ACC dengan penulisnya juga. Terus Genflix juga kan nggak mau sembarangan. Kalau naskah itu harus, kembali lagi dia harus ngangkat dari bestseller. Jadi tokohnya Rizky seperti apa di situ, dan aku juga seperti apa. Jadi kita bisa beradu akting di situ. Mudah-mudahan ya, doain semuanya lancar. Terakhir dikomunikasikan kapan? Tadi siang udah bicara sama Mas Dedi. Mas Dedi juga seneng, bersyukur, alhamdulillah katanya gitu kan. Dan dia akan memberikan kabar secepatnya setelah Rizky nanti balik dari liburan. Penawarannya berapa sih Mbak biasanya kontraknya Mbak? Itu rahasia. Kemarin sih kalau nyanyi, aku kan pengen undang nyanyi juga ya untuk bikin OVR gitu. Nah kalau Rizky itu kan angkanya 100, nah kalau Lesti itu angkanya 300. Tapi kalau untuk syuting film atau FTV web series itu angkanya sih nggak segitu biasanya. Kan sekali main, tadi kan ditanya sekali main berapa hari, aku bilang 4 hari sih kalau web series syutingnya. Tapi rencananya di mana? Kita syuting di Jakarta. Ya, tapi itu nanti kalau misalnya Rizky nyaman,
ya mungkin kita bisa pakai setiap produksi kan ganti-ganti peran. Misalnya judul ini beda, dia karakternya ini. Nanti judul berikutnya dia mainnya sebagai ini. Karena kan rencananya juga kan Rizky mau pindah nih. Dengar-dengar tadi sih aku nonton di status selebriti, katanya ada rencana pengen pindah dari Jakarta, dari hingar-bingar kesibukan ke bisingan kota Jakarta ini kan. Jadi pengen pindah ke Bali kalau nggak ke Jepang sih. Tapi kan itu baru rencana ya Masnya. Siapa tahu dia dengan kesibukannya dia yang sekarang ini mungkin dia juga nggak sempat pindah gitu kan, belum tentu juga. Tapi apa sih Mbak pertimbangannya menawarkan dia sebagai peran utama Mbak? Iya, karena dia itu masih sebagai orang yang memang punya nilai jual yang tinggi ya, dilepas dari segala masalahnya dia. Tapi seorang Rizky Bilar ini kan fenomenal banget, dan pasti kita punya strategi sendiri, kita punya alasan sendiri supaya film kita laku laris gitu kan.